Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo, selamat hari Minggu dan selamat pagi buat kita semua. Khotbah minggu ini yang hari ke-175 tahun 2024, tanggal 23 Juni 2024, yaitu dalam buku Mazmur pasal yang ke-107 ayat 23 sampai dengan 32 dengan perikop pujilah bagi kebaikan Tuhan. Dan minggu ini adalah minggu keempat setelah Trinitatis, dengan topik minggu berseru kepada Tuhan dalam kesesakan. Sebagai ayat inti kita lihat minggu ini ialah ditulis dalam Mazmur 107 ya. Pasal 107 ayat 23 sampai dengan 32. Demikian bunyinya. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombang, gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita, sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena masih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Terakhir, biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Itulah khotbah pada minggu ini. Nah, kemudian kita coba kaitkan dengan epistel atau prakhotbah.
yang dilihat daripada Injil Markus, ya, pasal yang keempat, ayat 25 sampai dengan 41. Apa yang tertulis dalam ayat tersebut? Mari kita lihat. Dengan perikop, Yesus meneduhkan angin ribut. Dalam pasal 4 ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taupan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Inilah dalam Injil Markus. Sekarang kita lihat perbedaan penulisan daripada kedua cerita ini. Mazmur, ya, ini mungkin ditulis ratusan tahun sebelum Masehi, artinya sebelum Yesus lahir. Kemudian ini kejadian Injil Markus setelah Yesus ada. Kenapa kok situasinya hampir sama? Inilah kebenaran firman Tuhan. Saya hanya mau mengatakan mengambil keduanya, baik khotbah atau evangelium dan juga prakhotbah atau epistel, itu berkaitan, ya. Dan kalau di dalam Mazmur tadi dikatakan bahwa ada orang yang pergi ke tengah lautan, ya, dengan laut yang dalam, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, ya, karena ada angin ombak yang menghantam, sehingga, ya, dengan mereka berdoa, Tuhan mengatakan, "Diam dan tenanglah." Nah, dalam Injil Markus ini langsung Tuhan bersama mereka. Angin pun diteduhkan, diam, ya, dan tenanglah. Jadi dua peristiwa ini hampir sama. Ini menunjukkan bahwa apa yang diberitakan, ya, di dalam kitab Perjanjian Lama itu diimplementasikan dalam buku Perjanjian Baru. Itulah kebenaran firman Tuhan
yang bisa kita lihat dalam kedua masa penulisan buku tersebut. Ya, karena kedua-duanya adalah di buku Mazmur belum kelihatan, tapi menggambarkan ada orang yang di tengah laut, ya. Ada orang tengah laut dan digoyang oleh angin kencang, ya. Mereka ketakutan, ya, dan kebingungan bagaimana nih. Akhirnya mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan mengatakan diam dan tenang. Nah, sehingga mereka dibawa ke pelabuhan yang mereka sukai. Nah, ini kejadian yang sebenarnya, ya, waktu Yesus mengajak daripada murid-muridnya, mari kita naik perahu ke seberang danau, katanya. Nah, mereka pun berangkat, ya, bersama-sama dengan murid-muridnya. Nah, kemudian di tengah jalan kejadian percis angin kenceng, ya, ombak besar, air sudah masuk ke dalam buritan kapal. Pada saat itu Yesus sedang tidur dengan bantal, ya. Kemudian datanglah murid-murid atau pengikutnya. Wah, bangun guru, apakah kau tidak peduli? Kita sudah mau mati, katanya. Terus apa kata Yesus? Ya. Yesus bangun, lalu membentak angin itu dan berkata kepada danau, diam, tenanglah. Angin pun reda dan danau menjadi sangat tenang. Jadi ini Yesus langsung datang. Kalau di dalam Mazmur tadi mereka berdoa, minta kepada Tuhan, tidak datang Tuhan, tapi doa mereka didengar. Ya. Berarti yang menenteramkan danau dalam versi Mazmur Tuhan, ya. Nah, di sini langsung Yesus yang datang. Ini suatu bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya. Nah, ini suatu bukti. Karena dalam Mazmur mereka masih cerita ada di tengah laut, ya, terombang-ambing, angin kencang segala macam. Kemudian mereka berseru, mereka berdoa, bukan langsung minta, guru. Kalau dalam perjanjian baru, guru bangun. Kalau di sana mereka berseru, berdoa. Akhirnya Tuhan tenang, diam, dan mereka diantar kepada pelabuhan yang mereka sukai. Nah, kalau dalam perjanjian baru ini langsung dilaksanakan dan implementasikan oleh Yesus. Nah, jadi kita lihat tadi di sini adalah Yesus dengan bangun, ya, lalu membentak angin itu dan berkata, ya, diam, tenanglah. Akhirnya angin pun reda, ombak pun tenang. Langsung kenyataan. Dari dua masalah ini, ya, dalam Evangelium Mazmur dan juga dalam Prakhotbah Markus adalah sangat berkaitan. Di Mazmur itu semacam cerita, ada seperti itu, ya, ada seperti itu. Tapi di dalam Injil Markus itu kenyataan dalam perahu, dan langsung membentak, Tuhan membentak angin, ya, diam, dan ombak tenang, langsung diam. Dan di sana pun yang mengatakan Tuhan diam. Dalam Mazmur pun Tuhan mengatakan diam dan tenang. Jadi berarti, ya, Yesus itu adalah sama dengan Allah. Itu yang mau kita simpulkan dari kedua perikop ini. Nah, kemudian kalau makna dari perikop ini jelas dikatakan bahwa pujilah bagi kebaikan Tuhan. Ya. Pujilah bagi kebaikan Tuhan. Apa kebaikan Tuhan itu? Dia selalu menjaga kita. Apabila kita menyerahkan diri kepadanya. Maka dalam Mazmur 50 ayat yang ke-15 mengatakan, berserulah kepadaku pada saat kau dalam kesesakan, ya, supaya aku selamatkan.
ya, agar engkau memuji engkau. Nah, jadi tadi mereka berseru-serulah, mereka minta tolong Tuhan, kami dalam kesulitan. Datang Tuhan, diam, tenang, sehingga mereka selamat. Nah, maka dalam Mazmur 50 ayat 15, apabila kau dalam kesesakan, berserulah kepadaku, supaya kamu ku selamatkan, supaya kamu memuji saya. Nah, jadi ini pujilah bagi kebaikan Tuhan. Jadi sudah jelas kita memuji kebaikan Tuhan yang dilakukan kepada kita. Nah, kemudian juga dalam kejadian tadi juga kita lihat ya bahwa ada tadi pertanyaan daripada murid-murid pengikut Yesus, ya, karena dia bisa menghentikan angin dan menenangkan ombak. Mereka mengatakan, apakah orang ini dan siapakah sebenarnya orang ini sampai angin dan ombak taat padanya? Wah, jadi di sini mereka sudah ada kecurigaan, ya. Tetapi kalau mereka mengatakan bahwa oh, ini adalah Tuhan, sebab dalam buku Mazmur pun itu sudah disampaikan, ya. Nah, jadi yang jelas dalam kedua perikop ini ada relevansinya, ya. Di dalam Mazmur itu ada orang, ya. Jadi dikatakan dalam Mazmur ada orang-orang yang mengarungi lautan. Nah, di sini dikatakan ada orang, tidak jelas siapa yang mengarungi lautan itu siapa. Ada orang-orang. Nah, dikatakan dalam perdagangan kapalnya tenggelam, ya. Ini dicontohkan ilustrasi. Kemudian kapalnya diserang oleh angin, mereka berseru sehingga diselamatkan. Nah, dalam Injil Markus, Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyeberangi, ya, danau untuk ke seberang. Di tengah laut, angin ribut datang, ombak pun menerpa kapal mereka. Dan di sana mereka tidak lagi berseru kepada Tuhan. Tidak lagi, waduh Tuhan tolong. Karena mereka di depannya udah ada sebagai Tuhan, walaupun mereka belum yakin benar menurut pengakuan mereka. Apakah orang ini benar katanya Tuhan? Kok bisa takluk kepadanya? Hanya mereka bilang, guru katanya. Apakah kau tidak peduli? Yesus mengatakan, mengapa kalian takut? Sudah aku bersama kalian, kira-kira begitu. Mengapa kalian takut? Apakah kalian tidak percaya? Nah, inilah yang bisa kita nyatakan bahwa kebenaran firman Tuhan dibuktikan dalam minggu ini, dalam khotbah minggu ini, antara evangelium evangelium diambil dari Mazmur, buku Mazmur, dan juga prakhotbah diambil dari Injil Markus. Sangat berkaitan dan berhubungan. Kemudian kesimpulan daripada kedua perikop ini adalah pujilah Tuhan bagi kebaikannya kepada kita. Kita diselamatkan dan diberi napas kehidupan. Semoga khotbah ini menjadi pesan-pesan bagi kita. Setiap kita dalam kesesakan selalu bersama dengan Tuhan. Dan juga kita selalu ingat Roma pasal yang ke-12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan dan tabah dalam penderitaan, dan tekunlah berdoa. Tuhan memberkati. Amin.